Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzirul insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Suatu firman dari Allah tentang introspeksi diri, tentang mengenali diri. Wahai kau ahli kitab, wahai kau ahli hadis, wahai kau ahli sirah nabi, wahai kau ahli alim ulama, bahkan sampai wahai kau ahli genosida, ahli koruptor, ahli zina, ahli maksiat. Kau perhatikanlah dirimu dari apa engkau diciptakan, yang diterangkan di ayat berikutnya. Seringkali Allah menyuruh kita untuk memperhatikan kita ini diciptakan dari apa. Bagaimana engkau yang sekarang berdiri tegak dengan banyaknya kekuasaan, dengan banyaknya harta, dengan banyaknya jabatan, dengan banyaknya ilmu yang kau miliki, bahkan dengan banyaknya dendam, dengan banyaknya hasad, dengan banyaknya dengki, dengan banyaknya syirik, dengan banyaknya ujub, dengan banyaknya takabur, dengan banyak kesombongan, seperti halnya lanatullah pun diperintahkan, karena Al-Quran itu diciptakan untuk manusia dan kaum jin. Apakah engkau tiba-tiba pada saat ini engkau langsung berilmu? Apakah engkau tiba-tiba saat ini kau langsung memiliki kekuasaan, langsung menjadi seorang presiden, langsung menjadi seorang raja, sehingga kau melupakan fitrah kebaikanmu, fitrah ketenanganmu, wahai jiwa-jiwa yang tenang, fitrah menghambamu. Sering Allah memerintahkan kita untuk melihat ke dalam diri kita, karena seperti yang telah diterangkan, kita ini memiliki musuh. Mau tidak mau kita memiliki musuh yang bernama manusia, karena berbeda mazhab, karena berbeda paham, karena berbeda kebaikan, yang harusnya saling mengisi malah saling mengobrak-abrik, malah saling menendam, malah saling mengkafir-kafirkan. Dan musuh di dalam diri kita ini juga kita harus paham. Sifat ujub kita, sifat takabur kita, sifat ria kita, sifat ingin dipuja, ingin dipuji, ingin disembah, seperti halnya Namrud, seperti halnya Fir'aun. Luar biasa itu. Namrud dan Fir'aun, dua contoh manusia lalim. Mendogmakan dirinya adalah Tuhan, mendogmakan dirinya adalah pencipta alam semesta. Itu luar biasa bodoh. Luar biasa bodoh. Maka kau sebelum memiliki semua itu, ayo sadarilah dirimu. Allah memberitakan, kau perhatikan itu, kau tercipta dari apa. Adam yang dahulunya satu dengan Siti Hawa yang dahulunya satu berkembang biak sampai bermiliaran sekarang. Coba kalau kita bermazhab Al-Quran, kita bermazhab agama, kita percaya manusia berasal dari Adam dan Hawa, bukan berasal dari mikroba yang ada di laut, sesuai dengan logika-logika sains zaman sekarang. Renungi, resapi, apakah benar engkau kuciptakan untuk mengambil duit rakyat? Apakah benar engkau kuciptakan untuk menipu orang? Apakah benar engkau kuciptakan untuk saling membunuh, saling membantai? Satu-satunya nabi yang membunuh bukan atas perintah Allah adalah Musa, yang tidak mampu menahan emosinya. Membunuh dia di pasar, kemudian melarikan diri karena dikejar pasukannya Fir'aun.
Nabinya saja membunuh satu, padahal tidak boleh. Apalagi kita manusia biasa, yang dijamin jika tidak mampu mengenal dirinya, neraka jahanam tempatnya, neraka hawiyah tempatnya, neraka hutamah tempatnya. Jangan terlalu disibukkan dengan keinginan-keinginan untuk merubah orang lain, untuk keinginan-keinginan agar mereka itu mengikuti jalan kita. Sibukkan diri kita dengan banyaknya dosa yang kita perbuat setiap hari, maksiat yang kita perbuat setiap hari, gibah yang kita lakukan setiap hari, mulut-mulut kotor, dekil bau yang keluar setiap hari dari mulut-mulut kita. Karena pada sampai tarafnya kita harus dewasa, tidak bisa seperti anak kecil lagi. Harus dewasa. Islam agama yang paling dewasa. Bahkan syafaat yang dinisbahkan oleh Muhammad untuk umatnya bukan jaminan bagi kita untuk bersikap seperti anak-anak. Mempercayakan dosa kita ditanggung oleh Nabi kita. Mempercayakan maksiat kita ditanggung oleh Nabi kita. Seperti dogma-dogmanya agama-agama Nasrani. Agama-agama yang lain. Luar biasa. Islam itu agama yang fitrah, yang rahmatan lil alamin. Perhatikan dirimu dari apa. Rubah perilaku, rubah sikap, rubah keadaan keluarga kita yang makan dari hasil menipu, dari hasil melacur, mungkin dari hasil menjual minuman keras mungkin. Allah paham betul kesulitan manusia yang dihadapi. Jangan dikira apa yang terjadi pada detik ini itu sudah adalah puncak dari mana keadaan masyarakat itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Di zaman Rasulullah itu luar biasa. Di zaman Rasulullah itu luar biasa. Akal itu sudah benar-benar menjadi anak tiri. Masih mending anak tiri masih diakui anak mungkin. Bukan dianggap apa-apa akal. Hanya menjadi alat untuk kita berlomba-lomba ke dalam kemaksiatan. Apakah kita mau mengulang masa-masa dahulu? Masa-masa di mana negeri-negeri tidak memahami, tidak memperhatikan dirinya, terjerembab. Sebenarnya Allah tidak zalim, mereka yang menjalimi diri mereka sendiri. Sering Al-Quran mengatakan seperti itu. Bencana alam, bencana kemanusiaan, bencana akal, bencana batin, bencana hawa nafsu itu datangnya dari diri kita sendiri. Allah memberi kekuatan kepada Adam, kepada manusia, kepada kaum jin. Itu untuk di jalan yang lurus, untuk di jalan yang baik. Dan cara bertanggung jawabnya adalah dengan mengirimkan nabi-nabinya, dengan mengirimkan rasul-rasulnya. Agar tidak tersesat, agar bisa melihat cahaya. Agar tahu bahwa dirinya itu adalah haknya Allah, haknya Tuhan, pencipta alam semesta. Bahkan haknya surga. Apa yang diciptakan oleh Allah itu sebenarnya haknya surga mereka. Karena bencana kedengkiannya iblis, karena bencana iri hatinya iblis itu luar biasa. Mendengki sampai seperti itu, sampai detik ini. Bersaksi akan kubawa sebanyak-banyaknya anak keturunan Adam. Saking luar biasa marahnya dia ke dalam nerakamu. Pahami engkau diciptakan dari apa sebelum engkau menjelek-jelekan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin.